Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Firah Maulida, salah satu mahasiswa dari Fakultas MIPA Prodi Informatika angkatan 2023 dengan NPM 23081070-134. Bermaksudnya saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas pertama saya dari mata kuliah basis data dengan soal yaitu buatlah basis data dan tabel-tabel berdasarkan IRD di bawah ini, yaitu yang pertama adalah entitas. Entitas yang pertama adalah member, makanan, detail pemesanan, pemasaran, pembayaran, dan ongkir, di mana setiap entitas ini memiliki atribut. Atribut member memiliki 7 kolom, makanan selanjutnya, yang dimana tabel ini berupa berikut. Ada tabel member yang dimana primary key-nya yaitu di ID member. Habis itu ada tabel makanan yang dimana primary key-nya adalah di ID makanan. Tabel pemesanan dengan primary key di ID pemesanan dan foreign key di ID member dan ID ongkir. Kemudian tabel pemesanan yang memiliki primary key, ID detail pemesanan, dan foreign key, ID pemesanan, ID makanan. Kemudian tabel pembayaran dan ongkir. Kemudian kita lanjut dengan Sinta. Sinta yang saya gunakan melalui aplikasi SlamPP, yang dimana untuk melakukan perintah MySQL min urut digunakan untuk masuk ke server MySQL dengan menggunakan perintah create database nama tabel. Yang di sini saya menggunakan tabel yaitu basis data 2334. Langsung saja ke tabel pertama. Untuk membuat sebuah tabel, kita butuh membuat create table member, yaitu yang terdiri dari 7 kolom, yang dimana primary key-nya itu ada di ID member. Dengan setiap kolom ini memiliki tipe data. Tipe data integer merupakan tipe data yang berupa angka bulat yang dapat tadi angka. Kemudian kalau misalnya varchar merupakan kata yang bertipe 1 hingga 225 kata. Yang angka ini merupakan ukuran dari tipe datanya. Untuk primary key merupakan kata kunci dari setiap tabel, yang dimana untuk dapat mendeskripsikan tabel ini dapat dilakukan dengan dex member untuk menghasilkan inputan atau menghasilkan tabel yang telah kita input sebelumnya. Kemudian untuk tabel makanan dapat dilakukan hal yang sama, yaitu create table member, yang dimana di sini ada 6 kolom, yang dimana primary key-nya di ID makanan sebagai kunci. Kemudian di sini di foto makanan memiliki tipe blob. Tipe blob merupakan singkatan dari binary large object yang digunakan untuk menyimpan sejumlah besar berupa gambar. Penggunaan auto increment pada atribut ID makanan agar datanya dapat terisi otomatis oleh sistem, sehingga akan menjadi atribut yang mudah untuk dicari. Kemudian kita langsung ke tabel Sinta ongkir, yang dimana di sini saya membuat hanya tabel ongkir, yang dimana terdiri 3 kolom dengan ID ongkir sebagai primary key dan tipe datanya INT dan varchar. Kemudian di Sinta pemasaran, di sini terdapat 9 kolom dengan ID pemasaran sebagai primary key atau dapat dikatakan sebagai kunci dari kolom ini, yang dimana di sini di data tanggal pemesanan dan tanggal pengembalian terdapat tipe data date. Tipe data tanggal ini berfungsi untuk menampilkan data tanggal dengan format sebagai berikut, yang dapat menghasilkan tahun, bulan, dan tanggal. Kemudian terdapat foreign key, yaitu ID member dan ID ongkir. Foreign key merupakan suatu data yang menjadi primary key dari tabel sebelumnya. Kemudian untuk Sinta detail pemesanan ini saya terdiri dari 4 tabel, yang dimana saya sebelumnya kalau misalnya dapat dari soal yang di atas ini terdapat entitas ID pemasaran ini terdapat 7 atribut entitas ini.
namun saya cut menjadi 3 untuk dapat terjadinya redundansi. Yang dimana yang tabel yang saya cut adalah ID makanan, nama makanan, jumlah makanan. Kenapa saya potong? Saya mengambil hanya 4 kolom, yang dikarenakan kolom ini telah ada di tabel-tabel sebelumnya agar tidak terjadi redundansi. Kemudian ID pemesanan, ID makanan terjadi primary key, yang berarti itu ada telah jadi foreign key ya, maaf ya, bukan menjadi primary key di tabel sebelumnya. Kemudian auto increment dijadikan konsen untuk dapat menjadi atribut yang mudah dicari. Di sini subtotal harga saya masukkan karena kan ini tidak belum menjadi atribut di tabel-tabel sebelumnya. Dan untuk dapat mendeskripsikan tabel tadi dapat dilakukan dengan DEX detail pemesanan. Kemudian sintak pembayaran ini adalah tabel terakhir. Ini terdiri dari 6 kolom yang dimana terdapat primary key di ID pembayaran dan foreign key di ID pemesanan dengan menggunakan tipe times stamp dan tanggal pembayaran date. Kenapa saya menggunakan tipe times date? Dikarenakan itu menjadi format untuk dapat mendeteksi angka, tahun, tanggal, dan bulan. Terima kasih telah menonton video saya. Sekian, maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.